Selamat pagi jemaat sekalian. Yang anak sekolah minggu boleh ikut guru-gurunya, yang remaja juga. Nih saudara Heru saking semangatnya, jadi lupa ya. Lupa. Jadi saya beberapa minggu ini saya perhatikan jemaat. Saya mau mendengar jemaat bernyanyi dengan penuh semangat. Ya. Ini saya banding-bandingkan dengan zaman pra-COVID. Sebelum COVID itu semua nggak pakai masker, ya kan? Nggak ada yang pakai masker. Nyanyinya itu semangat. Bertahun-tahun yang lalu, kita lalu kemudian membuat ini loft untuk paduan suara ini. Lalu kemudian paduan suara biasanya kita latihan hari Minggu pagi. Lalu kemudian duduk di atas di sini. Paduan suara duduk di atas ini, saya kasih tahu kepada kalian. Kami yang duduk di panggung ini, itu paling menikmati suaranya. Ya. Bayangkan ada 40 orang suara yang bernyanyi di belakang saya, kalau saya duduk di depan sini. Kemudian ada 200-an orang di depan saya bernyanyi. Ada pianonya, ada orkestranya. Kalau Anda punya kesempatan, Anda duduk di depan bersama dengan saya, ya, dan Anda dengarkan bunyinya seperti apa. Dan bunyi itu, semangatnya, energi di dalam nyanyian itu, membuat kita bernyanyi dengan lebih semangat. Energi dari teman, kiri kanan kita, depan belakang, di sekeliling kita, semuanya membuat kita bernyanyi dengan lebih semangat. Kalau saya nyanyi dengan semangat, saya akan membuat orang kiri kanan di depan saya nyanyi lebih semangat. Ya. Kalau Anda nyanyi dengan semangat, Anda akan bikin pemimpin nyanyi di sini bernyanyi dengan lebih semangat. Suara Anda, energi Anda akan membuat semuanya, seluruh ruangan ini penuh dengan semangat bernyanyi. Ya. Nah, akhir-akhir ini tidak ada lagi yang duduk di atas gara-gara COVID. Ya. Kita juga belum mulai lagi latihan paduan suaranya, jadi belum ada yang duduk di atas. Jadi yang biasanya ikut paduan suara itu adalah yang suka bernyanyi. Jadi yang suka nyanyi itu dulu dikumpulin semua ke atas. Makanya yang duduk di panggung di sini dengarnya, wah, kayaknya semangat banget, karena yang semangat nyanyi semuanya duduk di belakang dia. Jadi dia rasanya semangat gitu. Wah, saya duduk di sini rasanya semangat. Tetapi yang semangat-semangat ditaruh di atas, di belakang saya. Sisanya di situ yang nyanyinya lemes-lemes. Begitu. Ya. Jadi yang semangat-semangat dikeluarkan, dikumpulin jadi satu, yang sisa di bawah jadi yang kurang semangat. Begitu. Nah, ini sebenarnya saya mau supaya jemaat bukan cuman yang paduan suara saja yang semangat bernyanyi. Ya. Semua jemaat harus semangat bernyanyi, semuanya. Jangan cuma yang duduk di depan saja, tetapi sampai yang di belakang di situ. Ini karena gereja kita sudah memanjang. Saya takutnya yang di belakang di situ nyanyinya udahlah kecil-kecil saja. Salah. Ya. Seluruh jemaat kita ini adalah satu tubuh, satu jemaat dalam satu ruangan ini. Walaupun akustiknya tidak bisa dibandingkan dengan Sydney Opera House, ya. Tapi kalau kita semua sama-sama menyanyi dengan suara yang penuh, maka kita akan memenuhi ruangan ini. Saudara, di Kisah Para Rasul pasal 16 pernah terjadi gempa bumi gara-gara Paulus dan Silas bernyanyi. Tetapi kalau kita bernyanyi dengan sangat semangat, saya yakin surga pun bergoncang. Karena surga ikut bernyanyi bersama kita. Amin, saudara? Jadi minggu-minggu ini saya sedang berpikir, dan Gembala Stephen, Gembala Suhento, kami berpikir mau ada lagi paduan suara, ada lagi yang duduk di atas, tetapi kami tidak mau kalau yang pinter-pinter nyanyi ditaruh di atas, yang di bawah sisanya malah jadi loyo. Kita mau justru di atas semangat, di bawah semangat, semuanya semangat. Kita nyanyinya jadi enak. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita
Di dalam Bilangan pasal ke-22, bagi yang sudah sering baca Alkitab, tahu Bilangan pasal 22 ini terkenalnya apa? Ya, tentang Bileam. Bilangan pasal 22, kita mau membaca tentang satu orang nabi ini, ya, nabi-nabian. Kita baca, saya akan membacakan karena cukup panjang. Saya akan bacakan mulai dari ayat 5, sebenarnya satu kalimat sebelum ayat 5. Dan silakan jemaat sekalian maupun yang mengikuti di rumah, mengikuti dalam hati, sambil saya baca Bilangan pasal 22, saya akan mulai dari ayat 4b, 4b ya. Oke. Adapun pada waktu itu, Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sesudah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi, hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, harus kau lakukan. 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit, di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam,
Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu. Ini kayak cerita ini ya, fabel. Ada binatang yang ngomong sama kita, apakah kamu balas biasanya? Ya. Kalau anjing peliharaan kamu tiba-tiba ngomong sama kamu balas nggak? Ayat yang ke-29, jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi, hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. 36, ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau, mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Sungguhkah tidak sanggup aku memberi upahmu? Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Sisanya saya sarankan jemaat baca sendiri di rumah. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mencatatkan peristiwa demi peristiwa yang menjadi pelajaran buat kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memfokuskan perhatian kami, sehingga kami memperhatikan, mendengarkan, dan melakukannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, seru sekali cerita ini, bukan? Ya. Saya yakin kalau Anda membaca firman Tuhan dengan teratur, Anda akan temukan mutiara-mutiara yang indah seperti ini di mana-mana. Asalkan Anda membacanya sambil membayangkan, wah, waktu itu terjadinya seperti apa. Saudara, ini nabi ini adalah nabi. Ya, mau dikatakan nabi Tuhan, ya ada dia bisa bicara dengan Tuhan, ya, Tuhan bicara sama dia. Tetapi apakah dia menyampaikan firman Tuhan? Ternyata tidak selalu. Ya. Ini adalah nabi yang diupah untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi akhirnya Tuhan pelintir, kutuknya itu berubah menjadi berkat. Ini nabi yang mengakibatkan tulah menimpa bangsa Israel. Kalau Anda baca di pasal 25-nya, 24.000 orang mati dihukum oleh Tuhan gara-gara si Bileam ini. Ini adalah nabi yang sampai jadi peringatan 3 kali dalam perjanjian baru. Enggak banyak karakter perjanjian lama yang dijadikan tokoh peringatan khusus, disebut namanya Bileam. Di 2 Petrus pasal 2, ya, ayat yang ke-15, Yudas pasal 11, dan Wahyu pasal 2 ayat 14. Ini adalah nabi yang kadang-kadang membingungkan kita. Apakah sebenarnya Tuhan mau dia pergi apa enggak? Ya. Sebenarnya, lalu apa hubungannya dengan keledainya? Saudara, di Alkitab cuma pernah ada 3 binatang yang berbicara. 1 di Taman Eden, 1 di jalanan sempit ini, ya, dan 1 lagi, nah saya suruh Anda cari, mungkin kalau ada yang ketemu, ya, mungkin saya kasih hadiah, mungkin.
Cuman ada 3 binatang yang bicara, keledai ini salah satunya. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi, walaupun sudah diperingatkan di dalam Alkitab, masih banyak orang Kristen, ternyata yang mengikuti jalan kesesatan Bileam. Kenapa? Apa sih sebenarnya yang Bileam lakukan? Nah, kita mau pelajari supaya kita tidak sama dan tidak mengikuti jalan Bileam. Pertama kita mau melihat awalnya dulu. Nanti ada pertengahan dan nanti ada akhirnya. Awalnya rupanya Bileam memposisikan dirinya, menaruh dirinya di posisi netral. Nah, Bileam taruh dirinya di posisi netral. Jadi kita lihat, ya, dia taruh dirinya tidak bermusuhan dengan siapapun. Kan dia ini nabi. Malahan katanya upah penenung. Jadi jangan-jangan dia ini udah biasa kasih tahu nomor kalau hari ini nomor togel segala macam gitu ya. Wah, jangan-jangan dia udah sering menerima upah untuk bertenung, untuk memprediksi masa depan, untuk bernubuat, untuk bertanya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi siapapun adalah customer dia. Dan customer adalah raja. Jadi dia tidak mau menyinggung siapa-siapa. Dia tidak mau memihak siapa-siapa. Dia di posisi tengah, dia netral saja. Ya. Jadi dia tidak bermusuhan dengan siapa-siapa dan dia tidak bersahabat dengan Israel. Ya, tidak bersahabat dengan Israel. Padahal aneh sekali karena Tuhan sebenarnya sudah kasih tahu sama dia apa keinginan Tuhan, bagaimana sikap Tuhan terhadap Israel. Harusnya Bileam yang mendengar Tuhan secara langsung tahu bahwa Tuhan sebenarnya mendukung Israel. Ini Tuhan memberkati Israel. Harusnya dia, gimana sikap dia terhadap Israel? Harusnya dia positif terhadap Israel. Harusnya dia justru mendukung Israel sesuai dengan Tuhan, kalau dia nabinya Tuhan. Tetapi di depan orang lain, terutama di depan utusan-utusan Balak ini, dia memposisikan diri seolah-olah netral. Lalu dia bilang, oh enggak, ya pokoknya apa yang Tuhan katakan, itu saya yang saya akan katakan. Begitu. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Dia posisinya netral-netral saja. Dan kalau ada orang yang mau membayar saya untuk menyumpahi Israel, saya akan lakukan dengan bayaran yang cukup. Nah, bayangkan ya, kalau seandainya Bileam di ayat yang ke-9 dan sampai ke-12 sudah dikasih tahu Tuhan, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka, jangan engkau mengutuk bangsa itu. Harusnya dia kasih tahu kepada utusan-utusan Balak itu. Harusnya udah kasih tahu aja. Enggak, Tuhan tidak mau. Ya. Tuhan sudah memberkati mereka. Maunya Tuhan adalah justru mereka yang diberkati. Jangan melawan mereka. Tetapi tidak. Tidak. Dia kasih tahu apa? Coba kita lihat. Sesudah bangun pagi-pagi, dia bilang, pulanglah ke negerimu, ayat 13. Sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Dia sengaja memberikan jawaban yang ambigu. Ditolak, tapi nggak dikasih alasannya. Tidak dikasih alasannya. Kenapa? Kadang-kadang di Indonesia ini, kita mau mengurus apa-apa kalau ditolak, ya. Jangankan di Indonesia, di ini aja kedutaan. Saya waktu itu pernah sekeluarga apply visa ke Amerika. Lalu kemudian walaupun saya kayaknya udah diterima, tapi keluarga saya, istri saya ditolak. Kita mau tanya alasannya nggak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu alasannya. Ya. Kalau mau mengurus SIM, ya misalnya SIM-nya mati atau SIM baru mesti ujian. Biasanya nggak lulus. Ya. Nggak lulus, tapi waktu dibalikin, dibilang nggak lulus, nggak dikasih tahu salahnya di mana. Ya. Itu di Indonesia, karena ambigu. Dulu waktu awal-awal saya jarang kena tilang. Tapi pernah satu kali di awal-awal itu saya kena tilang, karena masuk jalur 3-in-1, padahal saya cuma sendirian atau berdua. Kan waktu itu jam 10, saya sudah men-timing, kira-kira pas jam 10 saya lewat masuk jalan itu. Tapi ternyata menurut Pak Polisi, ya, ternyata masih belum jam 10 gitu. Ya. Jadi diberhentikan lalu disuruh tilang. Waktu itu saya ada menawarkan ya mungkin beberapa puluh ribu, mungkin 50 atau 100 ribu. Lalu kemudian ditolak. Oh enggak, katanya. Enggak, kita enggak menerima uang, katanya. Oh ya udah. Kan saya pikir, wah
Jarang-jarang juga nih ada yang menolak begitu kan. Tapi saya tidak tahu, karena habis itu dia bilang, ini Bapak bisa pergi ke pengadilan untuk bayar, atau saya bisa bantu bayarin buat Bapak. Oh begitu rupanya, ya kan? Oh caranya rupanya begitu. Dia tidak mau terima langsung, tapi dia maunya saya bilang, oh minta tolong Bapak yang bayarin ya. Jadi saya kasih uangnya titip ke dia gitu. Apakah Bileam seperti ini? Ya. Dia menjawab ambigu supaya utusan-utusan Balak ini bingung. Ini sebenarnya ditolak karena apa? Apa benar Tuhan bilang nggak mau? Biasanya dikasih upah lalu mau. Kenapa kali ini nggak mau? Jangan-jangan upahnya kurang besarkah? Akhirnya makanya dikirim lagi utusan yang lebih terhormat, kemudian dikasih tawaran yang lebih wah begitu segala macam, seolah-olah si Balak ini, si Bileam ini lagi jual mahal gitu. Oh mau saya menyumpahi Israel, ini susah nih, ya. Upah biasa nih nggak cukup. Mungkin seperti itu. Jadi jawabannya Bileam sendiri tidak menggambarkan apa yang Tuhan kasih tahu sama dia. Tuhan sudah kasih tahu sama Bileam, jangan pergi, jangan sumpahi, ya, jangan dilawan. Tetapi bukan itu yang dia sampaikan. Seandainya Bileam menyampaikan maksud Tuhan dengan setia, maka utusan-utusan itu akan pulang dengan pengertian dan lapor ke Balak. Nggak bisa bos, ya, tidak bisa. Karena Tuhan melindungi orang Israel. Kalau kamu mau menyumpahi, mau menyerapahi orang Israel, nggak bisa pakai Yehova, nggak bisa pakai Tuhan. Kalau Bileam dengan tegas, kalau Bileam mau mengambil posisi yang benar, dia sudah tahu Tuhan berada di posisi di pihak mana. Tetapi Bileam justru mengambil posisi netral. Enggak, saya di tengah-tengah saja. Di tengah-tengah ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa dapat keuntungan dari dua belah pihak. Sayangnya hari ini banyak orang Kristen yang melakukan hal yang sama. Sebagian orang Kristen memang tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak bisa menentukan saya harus di posisi mana. Akhirnya timbullah istilah jangan menghakimi. Atau semua orang itu adalah benarnya masing-masing. Setiap orang benar dari sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita jangan menghakimi, jangan bilang orang lain salah, jangan tegur orang lain salah. Tetapi saudara, jikalau Anda tahu bahwa 4 kali 4 sama dengan 16, biasanya ada pantunnya, tapi kali ini nggak ada. 4 kali 4 sama dengan 16. Biasanya sempat tidak sempat, harus dibalas. Ini enggak, kalau Anda tahu 4 kali 4 sama dengan 16, lalu ada orang lain bilang, enggak, 4 kali 4 sama dengan 17, Anda akan bilang apa? Oh ya udah, setiap orang punya kebenarannya sendiri. Begitu Anda bilang? Apakah Anda bilang, oh ya udah tidak usah menghakimi, menurut dia 4 kali 4 sama dengan 17? Tidak. Siapapun yang waras akan keceplosan, salah. 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, semua orang yang waras tidak akan bilang, ya sudah, langsung menyerah begitu. Ya sudah, menurut kamu 17, ya udah silakan. Nggak ada. Kalau orang tahu kebenaran, dia akan keceplosan, dia akan kasih tahu apa yang benar, apa adanya. Itu namanya mengambil posisi di posisi yang benar. Dia berdiri di posisi yang benar. Tahun 1947 ada muncul satu gerakan namanya New Evangelical. Di Indonesia ini dikenal dengan nama Injili. Ini sejarahnya dari mana? Untuk tahu sejarah dari Neo Evangelical ini, kita perlu mundur beberapa ratus tahun. Di abad ke-19, 1800-an, ada Darwin, segala macam, ada pemikiran-pemikiran, habis pasca Renaissance. Lalu muncullah pemikiran-pemikiran, terutama di Jerman, yang meragukan Alkitab dan mempertanyakan apakah benar Alkitab ini ditulis oleh Tuhan. Apakah ini benar-benar spesial ataukah sama dengan kitab-kitab lain. Lalu mereka mulai mengkritiknya. Lalu bilang bahwa Musa bukan Musa yang tulis dari Kejadian sampai Ulangan. Lalu bilang bukan Matius, bukan Lukas, bukan Paulus, semuanya bukan. Akhirnya Alkitab tidak lebih daripada kumpulan kesalahan. Nah, tidak ada gunanya lagi. Akhirnya, dari liberalisme, muncullah banyak sekali kesesatan. Karena Alkitab menjadi tidak ada harganya, dan orang tidak lagi menghargainya. Nah lalu, untuk melawan itu, muncullah fundamentalisme.
Kita adalah gereja fundamentalis. Apa arti fundamentalisme? Fundamentalis adalah kelompok yang memegang Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Liberalisme menghancurkan Alkitab dan bilang ini bukan firman Tuhan. Fundamentalis bilang ini firman Tuhan. Dan terjadilah gontok-gontokan yang sangat hebat antara liberalisme dengan fundamentalisme. Yang liberalisme ini biasanya terdiri dari doktor, profesor, ya, maestro, segala macam, jagoan yang secara akademis punya gelar-gelar. Sedangkan yang fundamentalis ini terdiri dari orang-orang sederhana, pastor-pastor yang belajar Alkitabnya mungkin tidak banyak. Tetapi yang percaya bahwa Alkitab ini benar-benar adalah firman Tuhan. Lalu mulailah orang liberal berkata, oh orang fundamentalis ini orang kampungan, tidak terpelajar, dan lain sebagainya. Orang fundamentalis bilang, yang liberal ini tidak percaya lagi Alkitab, kamu bukan lagi Kristen, kamu sudah sesat. Akhirnya, tahun 1947, si Harold Ockenga ini, dia bilang, aduh ini yang fundamentalisme, akhirnya dia merasa malu sendiri, disamakan dengan fundamentalis, dan dia malu untuk bersama-sama dengan fundamentalis. Dianggap tidak intelek lah, dan lain sebagainya, padahal nggak benar juga. Ya. Karena pada waktu itu ada terbit 4 volume buku The Fundamentals, yang ditulis oleh editor dari berbagai teolog fundamentalis, yang membantah setiap poin-poin liberalisme. Tetapi Harold Ockenga bilang, yang fundamentalis, nggak usahlah kita terlalu ekstrim. Yang fundamentalis janganlah terlalu mengecam yang liberalisme. Yang fundamentalis terimalah apa itu namanya Injil sosial, waktu itu lagi semarak. Ada Billy Graham, ya, televangelis dan lain sebagainya. Mereka waktu itu jago sekali. Mereka mau menginjil dan mau bersama dengan orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu, orang Muslim, merangkul semuanya. Jadi, Harold Ockenga waktu itu menciptakan istilah baru namanya neo-evangelical, yang diantara liberalisme dengan fundamentalisme. Fundamentalisme ini katanya terlalu ekstrim, liberalisme ini juga terlalu ekstrim, lalu kita di tengah-tengah saja, kita netral, katanya. Kita netral. Jadi dia ada mengecam kedua belah pihak, ada setuju dengan kedua belah pihak. Ini namanya kaki berada di 2 kursi. Ya. Kalau di 2 kursi biasanya gimana? Wah, ini bisa jatuh. Ya. Atau 2 kaki mengangkangi 2 perahu. Ini pasti kecebur, saudara. Jadi, neo-evangelical ini mereka memilih pihak yang netral, tetapi justru dengan demikian, mereka tidak memiliki kebenaran, tidak punya kebenaran lagi. Mereka yang paling mereka tidak suka adalah separatisme itu. Di mana orang-orang fundamentalis tidak mau dipengaruhi oleh liberalisme. Sedangkan yang neo-evangelical ini, yang Injili bilang, oh nggak apa-apa, ada banyak hal dari mereka yang kita bisa pakai, ayo kita sama-sama tetap sama-sama dengan mereka. Tidak ada separasi. Separasi, tidak ada separasi. Akhirnya, yang Injili ini semakin lama semakin mirip dengan yang liberal. Karena tidak ada separasi. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang kebenaran, ada atau tidak posisi netral? Ini pertanyaannya. Ada posisi netral atau tidak? Yesus berkata di Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Kalau bicara tentang Yesus, ada netral atau tidak? Kalau bicara tentang Tuhan, selain menerima, menolak, adakah yang di tengah-tengahnya? Kalau bicara tentang gereja, benar atau salah, adakah di tengah-tengahnya? Tidak ada. Kalau bukan benar, maka kurang benar. Kalau kurang benar, namanya salah. Tidak ada di tengah-tengahnya, antara benar atau salah. Jadi saudara, dengan berdiri di tengah-tengah, Bileam ini membingungkan orang lain. Dan ini juga sebenarnya membuka dirinya kepada banyak godaan dan kesalahan. Dia sengaja berdiri di tengah-tengah. Dia punya tujuan. Ya. Tujuan Bileam pada waktu itu adalah untuk mendapatkan harta jasmani. Nah, terus terang banyak orang
Kristen hari ini juga melakukannya dengan motivasi yang sama. Untuk mendapatkan harta jasmani, duniawi, materi. Sama. Ada juga yang berdiri di tengah-tengah karena dia tidak mau dianiaya, karena dia takut kepada orang lain, karena dia takut menyinggung. Ada juga. Tetapi apapun motivasi itu telah membuka Bileam kepada godaan, sehingga Balak terus datang kepada dia, terus mendesak dia, terus menawarkan, kasih lebih lagi dan lebih lagi. Sehingga akhirnya dia terjerumus makin dalam. Seandainya Bileam pada awalnya sudah langsung mengambil sikap yang tegas, saya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah bilang jangan, saya juga akan jangan, saya tidak akan. Dan dia bilang demikian dengan setia, sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia tidak akan terus menjalani jalan yang sesat itu. Ini awalnya. Lalu pertengahannya. Pertengahannya apa yang terjadi? Pertengahannya lalu dia pergi. Dia pergi dan dia pura-pura mencari kehendak Tuhan. Ya. Sesudah awalnya dia taruh posisi, dia taruh itu benderanya di tengah. Lalu kemudian dia pura-pura mencari kehendak Tuhan. Nah, ini pintar sekali si Bileam ini ya. Jadi dia selalu bilang, oh saya hanya akan mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Jangan salah saudara, kalau misalnya ada yang berpikir, oh ini berarti si Bileam ini adalah nabi Tuhan yang setia. Karena apa yang Tuhan katakan itu yang dia katakan. Tidak saudara. Perkataan Bileam ini berapa kali kita baca dari tadi? Ya. Oh tetapi hanya apa yang Tuhan katakan, itu yang akan saya katakan. Saudara, ini adalah marketing speak. Ya. Ini adalah marketing dia. Ingat, dia ini siapa? Dia ini adalah penenung. Dia ini adalah nabi yang terima bayaran. Kalau sampai customernya tahu bahwa yang dikatakan itu bukan perkataan Tuhan, tapi perkataannya si Bileam sendiri, semua customernya akan hilang. Oleh sebab itu, dia sudah membiasakan diri, kalau ada customer yang datang, dia bilang, saya hanya akan bilang apa yang Tuhan katakan. Padahal nanti yang terucapkan belum tentu yang Tuhan katakan. Tapi dia ngomong di depannya, cuman Tuhan yang ini, yang katakan akan saya katakan. Itu marketing speak dia. Buktinya Tuhan sudah ngomong sama dia nggak ngomong dengan setia. Buktinya Tuhan sudah kasih tahu, dia tidak setia menyampaikannya. Berarti bukan apa yang Tuhan katakan yang dia katakan. Nah ini suatu hal yang sangat umum. Yaitu orang yang sudah tahu apa kehendak Tuhan, tapi pura-pura tidak tahu. Dan di depan orang lain masih bilang, saya mau cari tahu kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu, tapi saya mau cari terus. Kenapa? Karena ternyata kehendak Tuhan tidak sesuai kehendak saya. Saya mau cari terus kehendak Tuhan yang sesuai dengan kehendak saya. Mana dia cari-cari, nggak ketemu. Cari di tong sampah. Jangan-jangan di tong sampah ada kehendak Tuhan yang sesuai dengan kehendak saya. Nah itulah yang saya akan ambil dan saya bilang ini kehendak Tuhan. Padahal bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah kasih kepada manusia kehendaknya di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Ini kehendak Tuhan. Kita tidak perlu menunggu mimpi, tidak perlu menunggu cahaya terang, tidak perlu menunggu wajah yang muncul di bercak dinding, tidak perlu menunggu adanya darah yang menetes seperti air mata dari patung. Firman Tuhan, kehendak Tuhan sudah tertulis di sini. Kalau kita mau cari kehendak Tuhan, ada di sini. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu kepada Bileam. Bukan sekali, 2 kali. Minimal. Ya. Tetapi dia masih tidak mau tahu. Sebenarnya nanti kita akan lihat lagi. Tuhan ada bilang terus sama dia, tetapi dia masih bilang sama Balak. Hanya yang Tuhan katakan itu yang saya akan. Dia masih bilang, seolah-olah dia belum tahu. Ya, seolah-olah dia belum tahu. Waktu pemuka-pemuka itu balik lagi kepada Bileam. Bileam masih bilang, oke, saya akan tanya lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan kan sudah jawab pertama kali. Kenapa dia perlu tanya lagi? Karena kalau tanya, itu perlu fee. Ya kan? Setiap kali aplikasi, itu perlu bayar. Dan biaya itu tidak bisa di-refund. Jadi semakin banyak ini menanya gitu, akan semakin untung. Sekali lagi,
Dia menaruh dirinya di posisi netral demi suatu motivasi jasmania. Jadi dia sudah tahu tapi pura-pura. Apa yang terjadi? Kalau sudah tahu kehendak Tuhan, tapi pura-pura tidak tahu, Tuhan murka. Tuhan murka. Ya. Orang yang sudah tahu kehendak Tuhan, tapi dengan sengaja menolak, melawan, mengabaikan, Tuhan murka. Dan Tuhan hendak membunuh dia waktu itu. Tuhan hendak membunuh si Bileam. Jadi kenapa? Ya, apakah Tuhan ini emosian? Tidak. Ya. Saya percaya bukan Tuhan emosi. Kamu mau pergi ya? Oke, saya pukul kamu. Tuhan bukan Tuhan yang emosian. Tetapi kenapa Tuhan mau membunuh Balak? Karena Tuhan melihat bahwa jalan itu menuju kepada kebinasaan. Itu adalah hukuman untuk Balak. Tuhan sudah tahu bahwa kalau Balak mengikuti jalan itu terus sampai ujungnya, itu akan berakibat kepada penghukuman kepada Bileam. Jadi, Tuhan sudah bilang, oke, ini Tuhan ada kasih tahu dia, pada pemandanganku, jalan kamu ini menuju kebinasaan. Jadi bukan karena Tuhan emosi, bukan karena Tuhan benci sama Bileam, tetapi itu adalah konsekuensi dari mengabaikan kehendak Tuhan. Mengabaikan kehendak Tuhan adalah jalan kepada kebinasaan. Sesederhana itu. Lalu kenapa seolah-olah Tuhan berubah pikiran? 2 kali. Awalnya Tuhan bilang jangan pergi, ya, jangan serapahi mereka sebab mereka diberkati. Lalu kemudian kali kedua mereka datang, Tuhan bilang pergilah bersama-sama mereka. Lalu kemudian Bileam sudah jalan, kemudian dihadang 1 kali, dihadang 2 kali, dihadang 3 kali, sampai mulut keledainya dibuka sama Tuhan. Lalu terjadilah percakapan legendaris ini. Dan kemudian Bileam juga dibukakan matanya. Lalu Bileam, ya, dia bilang apa? Oh, ya udah, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Masa sih dia nggak tahu? Ya kan? Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Lalu kemudian Tuhan jawabnya apa? Pergilah. 2 kali Tuhan bilang pergi. 2 kali. Bisa nggak Bileam menggunakan kata-kata Tuhan ini? Aha, Tuhan sudah bilang pergi, makanya saya pergi. Begitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kenapa Tuhan seolah-olah mengubah perintahnya? Awalnya jangan pergi, terus pergilah. Jangan pergi lagi, pergilah. Sebenarnya Tuhan tidak berubah. Ya. Tetapi waktu Tuhan melihat sesudah dikasih perintah jangan pergi, tetapi hatinya Bileam, ya udah aku mau pulang. Ini sebenarnya tetap mau pergi. Maka sesungguhnya Tuhan menganggap bahwa di situ Bileam sudah memutuskan. Bileam sudah membuat pilihan pada waktu itu di dalam hatinya. Walaupun dia nggak rela, aku terpaksa pulang. Tapi di dalam hatinya sebenarnya dia membuat pilihan, dia mau pergi. Dan bagi Tuhan, itu sudah sama dengan dia pergi. Karena hatinya lah yang Tuhan lihat. Manusia melihat apa yang kelihatan. Manusia menilai dari kata-kata yang keluar. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Jadi ketika Tuhan melihat bahwa hati Bileam sebenarnya mau pergi, Tuhan sudah menjatuhkan keputusan. Keputusannya adalah dihukum. Kalau dihukum jalannya gimana? Ya teruskan. Karena jalan itu menuju kebinasaan. Jalan itu menuju hukuman. Jadi karena Tuhan sudah memutuskan dia akan kena hukum, silahkan. Ya. Hukumannya lewat sini. Ya kan? Hukumannya lewat sini. Maka Tuhan silahkan dihukum. Begitu. Bukan Tuhan menyetujui. Bukan Tuhan berubah. Antara Tuhan bingung, pergi nggak pergi, pergi nggak pergi. Bukan. Tetapi Tuhan sudah menjatuhkan keputusan. Oke, kamu mau pergi, silahkan dihukum. Jadi, Bileam, ya, dia mulai dengan memposisikan diri di posisi netral. Lalu waktu Tuhan kasih tahu kehendaknya kepada Bileam,
Dia tidak mau dengar. Akibatnya, maka semua orang yang menolak kehendak Tuhan, ujung-ujungnya akan mengikuti kehendaknya sendiri. Dan yang dilakukan oleh Bileam adalah mengikuti kehendaknya sendiri. Dia pergi. Jadi, kalau seandainya Bileam dari awal dia posisikan diri bersama dengan Tuhan, dia memihak Israel, dia tidak akan sampai kepada posisi ini. Maka dia akan bersama dengan Tuhan, dan dia akan ikut kehendak Tuhan. Lihat betapa penting awalnya. Awal pemikiran kitalah yang menentukan nanti jalan kita itu mau ke arah mana. Tentu di sepanjang perjalanan Tuhan kasih Bileam kesempatan, bahkan pakai keledai. Tuhan sengaja pakai keledai. Kenapa? Padahal keledai itu, justru keledai itu adalah salah satu binatang paling keras kepala. Tetapi Tuhan mau pakai binatang yang paling keras kepala untuk tunjukin kepada Bileam bahwa binatang yang keras kepala ini saja masih mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kamu manusia lebih keras kepala daripada keledai, sudah tahu kehendak Tuhan, malah memilih mengikuti kehendak sendiri. Jadi, keledai yang bodoh ini dikasih Tuhan bicara. Dan seharusnya Bileam langsung sadar pada waktu itu. Bileam nggak sadar, dia masih ngomong sama keledai itu, seolah-olah keledai itu ini. Seharusnya dia tahu, ini Tuhan yang menyuruh keledai ini bicara. Ya kan? Karena keledai nggak bisa bicara. Keledai tidak bisa bicara, berarti siapa yang bicara? Ya kan? Kalau bukan keledai, waktu ular di taman itu, ular bisa bicara nggak sama Hawa? Bukan ular. Jadi siapa yang bicara? Jadi keledai ini, waktu keledai ini berbicara, siapa yang berbicara? Sebenarnya Tuhan yang membuat keledai ini bicara. Jadi apa yang dikatakan keledai ini, inilah kehendaknya Tuhan. Harusnya dia paham. Jadi Tuhan pakai itu semua untuk kasih peringatan. Hati-hati. Kalau Tuhan kasih peringatan, jangan diabaikan. Lalu akhirnya, ya, dia akhirnya menyesatkan bangsa Israel. Tidak cukup dia sendiri menjalani jalan kesesatan. Dia mau menarik orang lain ikut sesat sama-sama dengan dia. Sudah awalnya dia posisinya netral. 2, dia tahu kehendak Tuhan tapi pura-pura tidak tahu. Sekarang 3, dia mau malah mau menyesatkan orang lain. Nah, jelas si Bileam ini tidak diupah untuk memberkati orang Israel. Jadi waktu Balak dengar, diberkatin 1 kali, diberkatin 2 kali, diberkatin 3 kali, saya yakin dia nggak dibayar. Ya. Jadi si Bileam mungkin berpikir, kalau gitu saya ngapain datang jauh-jauh ke sini, tetapi tidak dibayar. Lalu mulailah berputar otaknya. Nah ini si Bileam ini pintar sekali. Nah biasanya, makanya Tuhan bilang orang-orang dunia ini lebih cerdik. Ya. Lebih cerdik karena dia langsung putar otak gimana caranya supaya saya bisa tetap dapat upah. Lalu dia kasih suatu senjata rahasia kepada Raja Balak. Kamu mau menghancurkan orang Israel? Mau mengalahkan orang Israel? Ada caranya. Yaitu kamu bikin Tuhan sendiri yang menghukum orang Israel. Jadi, kesesatan yang diajarkan Bileam adalah kompromi dan pencampuran. Ya. Jadi dia ajarin sama Balak begini. Yang harus kamu lakukan adalah kamu ambil perempuan-perempuan yang cantik dari Moab, dari Midian segala macam. Lalu kamu tunjukkan kepada orang-orang laki-laki muda. Biasanya laki-laki muda itu darahnya masih panas. Sehingga kalau melihat wanita-wanita cantik, mereka akan mencari wanita-wanita cantik itu. Lalu kemudian Balak harus bilang bahwa oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa kamu menikah sama perempuan Moab. Nggak apa-apa. Kalau ada yang protes, itu kan bertentangan dengan hukum Taurat. Ada di dalam hukum Taurat, tidak boleh kamu menikah dengan bangsa lain, harus di dalam bangsa sendiri. Maka kamu harus jawab, itu kan cuma satu peraturan. Ya. Satu di antara banyak. Lagi pula kalau peraturan yang tidak vital, yang non-esensial, nggak apa-apa. Ya.
Lagi pula kita ini Moab sama Israel ini masih bersaudara. Ya, Moab itu adalah keturunannya Esau. Kalau Israel itu adalah Ishak, begitu. Jadi ya maksudnya Yakub. Jadi masih bersaudara. Kita ini masih dekat. Maksudnya Tuhan harus di antara orang Israel, ya kita masih saudara. Masih bolehlah. Lalu kemudian terjadi pencampuran. Dan akhirnya orang Israel ya dicampur. Dan akhirnya pergi menyembah Baal di Peor. Akhirnya membawa orang perempuan Midian ini ke dalam kemah suci. Sesuatu yang sangat dilarang oleh Tuhan. Lihat bahwa apa yang mereka lakukan berawal dari kompromi, lalu dicampur, akhirnya Tuhan murka dan menulahi mereka. 24.000 orang mati. 24.000. Ya. Kalau Tuhan menulahi 24.000 orang mati, tragedi yang terjadi itu jauh lebih berat, jauh lebih besar, saudara. Jadi, akhirnya malah Balak memberikan suatu nasihat yang sangat merusak. Yang sampai hari ini masih iblis pakai untuk merusak kekristenan. Yaitu tadi kompromi dan pencampuran. Jangan kamu terlalu ekstrim. Jangan kamu bicara tentang perbedaan. Perbedaan itu memecah belah. Kasih mempersatukan. Bicaralah tentang kasih. Jangan kamu menegur, jangan kamu menyalahkan. Jangan kamu benar sendiri. Orang lain juga ada benarnya. Fokuslah kepada hal-hal yang membangun persatuan. Mari kita bersatu semuanya. Dan seterusnya. Saudara, itulah yang dihimbau oleh iblis. Sehingga semua gereja dicampur aduk dan tidak ada yang tahu lagi siapa yang benar, siapa yang salah. Sehingga tidak bisa saling menegur, tidak bisa saling memperbaiki, biar semuanya salah sama-sama. Itulah yang mengakibatkan kekristenan mundur dan hancur. Sehingga hari ini di Amerika Serikat, gerakan LGBTQ sudah merajalela. Bukan hanya di Amerika, di Piala Dunia. Ada yang mengikuti Piala Dunia, saudara? Katanya mereka protes kenapa di Qatar itu melarang LGBTQ. Lalu mereka mau protes, terus yang timnas Jerman itu foto sambil mulutnya ditutup begini, seolah-olah mereka nggak boleh bicara. Akhirnya kalah lawan Arab Saudi. Ya. Lawan Jepang, sorry. Kalah lawan Jepang. Kenapa? Kenapa dunia ini sekarang malah mengagung-agungkan hal yang tidak normal? Ada pernikahan gay. Hal yang dibenci oleh Tuhan, yang merupakan kejijikan, malah diagung-agungkan. Berawal dari itu tadi. Kompromi. Tidak mengambil kuda-kuda yang kokoh di atas kebenaran. Pura-pura tidak tahu. Tidak mau menegur. Akhirnya masuk ke dalam jalannya Bileam, yaitu kesesatan. Saudara, Tuhan sudah kasih peringatan. Mungkin bukan keledai yang berbicara kepada kita hari ini, tetapi keledai yang berbicara kepada Bileam juga merupakan pelajaran buat kita. Dan jangan sampai kita 3 kali menyimpang ke kiri, ke kanan, kaki kita terhimpit, segala macam, lalu kita mesti pukul keledai orang, baru kita sadar. Tetapi biarlah firman Tuhan langsung menyadarkan kita. Nah, kalau kita berada di gereja yang benar, maka kita membela kebenaran ini. Kalau kita tahu apa yang benar, kita bela kebenaran ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang kami miliki, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang baru, yang bermakna, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk ambil bagian dalam rencanamu, melayanimu. Biarlah lewat jemaat lokal yang benar ini Tuhan, firman-Mu terus dikumandangkan, dan orang-orang yang mencari kebenaran akan menemukan dan diselamatkan. Kami sebagai anggota-anggotanya
mau turut ambil bagian di dalamnya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.